Halo semuanya, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 9, TPP 33 akan menjelaskan tentang tugas fisika dasar kami, yaitu Research Based Learning atau yang biasa disebut dengan RBL. RBL kali ini bertujuan untuk memahami prinsip gaya Lorentz serta membuat motor listrik sederhana yang dimana mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau energi gerak. Nah, teman-teman sekalian, adapun judul dari RBL kami yaitu penerapan prinsip gaya Lorentz pada mixer. Sebelum itu, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Widakdo Prayoga Manggala, NIM 123190082, Prodi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Bintang Putra Permana dengan NIM 123120079 dari Prodi Teknik Geofisika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatan Pratama, NIM 1234050, Prodi Teknik Telekomunikasi. Perkenalkan, nama saya Theodorus, NIM 123400056 dari Prodi Teknik Telekomunikasi. Halo semua, perkenalkan nama saya Bella Vikaria Sianturi dengan NIM 123120086 dari Program Studi Teknik Geofisika. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zain Zidane dengan NIM 123120087 dari Prodi Teknik Geofisika. Sejarah singkat Hukum Lorentz. Hendrik Anton Lorentz merupakan ahli fisika yang berada dari Arkem, Belanda. Itulah mengapa nama gaya ini dinamakan gaya Lorentz, karena diambil dari nama belakang Hendrik Anton Lorentz, yang mana pada saat itu Hendrik melakukan sebuah penelitian tentang suatu interaksi yang terjadi pada sebuah penghantar yang dialiri oleh arus kemudian diletakkan di dalam sebuah medan magnet. Kemudian dari hasil penelitian yang dilakukan itu didapatkan gaya ini, yang mana gaya ini kemudian diperkenalkan dengan nama gaya Lorentz. Kemudian dari hasil penemuan yang dinamakan dengan gaya Lorentz inilah pada akhirnya dapat bekerja dengan sistem motor listrik yang terdapat pada beberapa jenis alat yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari manusia. Misalnya seperti mesin cuci, kipas angin, blender, dan lain sebagainya. Apa sih gaya Lorentz? Gaya Lorentz adalah gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jadi, jika kita memiliki suatu benda konduktor yang berada di dalam magnet, kemudian kita aliri benda tersebut dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Gaya Lorentz juga dapat diartikan sebagai gaya yang berasal dari gabungan antara dua gaya. Kedua gaya tersebut adalah gaya magnetik dan gaya elektrik, yang terdapat di sebuah medan elektromagnetik. Gaya ini berasal dari suatu medan listrik yang bisa bergerak jika sebuah arus listrik ada di dalam medan magnet B. Rumus gaya Lorentz: ketika ada sebuah kawat yang dialiri oleh arus listrik sebesar I, serta kawat tersebut diletakkan pada tengah medan magnet, maka nanti akan timbul gaya magnetik pada kawat tersebut. Dengan menggabungkan antara gaya magnetik dengan arus listrik, maka kita bisa menghitung seberapa besar gaya pada kawat tersebut. Sehingga kemudian muncul rumus berikut. F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin alfa. Prinsip kerja mixer. Motor listrik pada mixer menggunakan prinsip kerja dasar dari hukum Lorentz yang menyatakan bahwa gaya magnet pada benda bermuatan yang bergerak dalam medan magnet sebanding dengan kecepatan relatif antara benda tersebut dan medan magnetik. Motor listrik pada mixer terdiri dari dua bagian utama, stator dan rotor. Stator adalah bagian tetap dari motor yang terdiri dari kumparan kawat, tembaga yang terhubung dengan sumber listrik. Rotator adalah bagian berputar dari motor yang terdiri dari magnet permanen atau elektromagnet yang dipasang pada poros ketika arus listrik mengalir melalui kumparan pada stator. Medan magnet terbentuk di sekitarnya. Kemudian rotor yang terbuat dari medan magnet permanen atau elektromagnet dipasang pada poros di dalam medan magnetik ini. Medan magnetik pada stator dan rotor saling berinteraksi sehingga rotor mulai berputar. Gerakan rotor dipicu oleh hukum Lorentz yang menyatakan bahwa medan magnet yang bergerak melalui penghantar akan menghasilkan gaya yang searah dengan arah gerakan penghantar tersebut.
Dalam hal ini, rotor yang terdiri dari magnet permanen atau elektromagnet terus-menerus dipengaruhi oleh medan magnetik yang dihasilkan oleh kumparan kawat tembaga di stator. Akibatnya, rotor terus berputar dan menghasilkan gerakan berputar pada poros mixer. Prinsip kerja motor listrik pada mixer dengan hukum Lorentz ini memungkinkan mixer untuk berputar dengan kecepatan yang tinggi dan menghasilkan gaya pengadukan yang cukup kuat untuk mencampurkan bahan-bahan yang ada di dalam wadah. Penerapan gaya Lorentz. Salah satu penerapan dari gaya Lorentz yaitu ada pada alat motor listrik. Motor listrik adalah mesin listrik yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak mekanik. Energi tersebut berupa putaran dari motor. Motor listrik dapat kita temui pada alat elektronika seperti kipas angin, pompa air, mesin cuci, dan mixer, serta penyedot debu lainnya. Motor listrik dapat diterapkan pada mixer dengan menggunakan prinsip gaya Lorentz. Prinsip ini memanfaatkan interaksi antara medan magnet dan arus listrik untuk menghasilkan gerakan pada mixer. Medan magnet diterapkan pada rotor yang berputar di dalam stator dengan menggunakan kumparan listrik. Berikut contoh motor listriknya, yaitu mixer dan alat pengaduk. Pertama, kita siapkan alat dan bahan. Lalu kita bolongi botol yang sudah dipotong menggunakan besi. Kemudian kita lilitkan besi tembaga di sekeliling botol untuk membentuk kumparan. Demikian kumparan yang sudah dililitkan. Lalu kita masukkan magnet ke tengah kumparan. Lubangi styrofoam sedemikian rupa. Lalu kita masukkan kabel. Sambungkan kumparan ke kabel, lalu kita buat magnet di bawah besi tembaga, dan demikianlah hasilnya. Dari percobaan alat yang kami buat, tentunya memiliki keunikan atau kelebihan serta kelemahannya. Nah, adapun kelebihannya yaitu bisa digunakan tanpa perlu terhubung dengan listrik secara langsung. Hal ini karena mixer sederhana ini dapat otomatis menyala hanya dengan memutar kumparan pengganti dinamo tersebut. Selain itu, mixer sederhana ini juga lebih mudah untuk dibawa kemana-mana karena tidak memuat ruang yang banyak serta memiliki berat yang ringan. Di samping keunikan atau kelebihannya, terdapat pula kelemahan atau kekurangan dari mixer sederhana ini, yaitu arus yang dihasilkan pembuatan mixer sederhana ini sangat kecil karena harus diputar secara manual dengan tangan. Berikut saran kekurangan dari mixer yang telah dibuat, yaitu bahan kawat yang digunakan terlalu tipis sehingga pengaduk mudah berubah bentuk. Mixer ini tidak dapat bekerja optimal untuk mengaduk cairan yang terlalu kental, serta tampilan dari mixer yang kurang menarik, dan karena menggunakan kumparan, tidak menggunakan baterai kawat yang bergerak sehingga kurang optimal karena aliran listrik yang tidak terlalu besar. Selanjutnya, yang terakhir dalam video ini, kesimpulannya, prinsip gaya Lorentz diterapkan pada motor listrik. Kemudian motor listrik dapat diterapkan pada mixer. Prinsip ini memanfaatkan interaksi antara medan listrik dan arus listrik untuk menghasilkan gerakan berdasarkan percobaan mixer sederhana yang berhasil dibuat.